Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gaida Mutmainah dengan NIM F521-24023. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai akses control matrix. Studi kasus yang dibahas melibatkan 3 pengguna, yaitu Alim, Liam, dan Mila. Akses control matrix merupakan sebuah model pengendalian akses yang digunakan untuk mengatur hak akses setiap pengguna terhadap sumber daya sistem seperti file, folder, atau database. Dalam sistem ini, setiap baris mewakili subjek atau pengguna dan setiap kolom mewakili objek atau file sumber dayanya. Nilai di dalam selnya menunjukkan izin atau hak akses seperti read atau R untuk membaca file, write atau re untuk menulis atau mengubah file, dan tujuan utama penggunaan ACM sendiri untuk memastikan keamanan data agar hanya pengguna yang memiliki akses tertentu yang dapat mengakses atau memodifikasi file. Deskripsi kasus: pada studi kasus ini terdapat 3 pengguna sistem, Alim, Liam, dan Mila, yang masing-masing memiliki file pribadi seperti lat.alim.jr dimiliki oleh Alim, lat.liam.jr dimiliki oleh Liam, lat.mila.jr dimiliki oleh Mila. Berikut adalah tabel akses control matrix sebelum adanya perubahan. Baris pertama, Alim adalah pemilik dari lat.alim.jr sehingga memiliki izin penuh untuk menulis dan membaca. Ia juga bisa membaca milik Liam namun tidak memiliki akses ke file milik Mila. Baris kedua yaitu Liam. Liam sebagai pemilik lat.liam.jr memiliki izin penuh. Ia juga bisa membaca milik Alim namun tidak memiliki izin apapun ke file milik Mila. Baris ketiga yaitu Mila. Mila bisa membaca milik Alim dan memiliki izin baca tulis terhadap file milik Liam. Sebagai pemilik, Mila tentu memiliki izin penuh pada filenya. Terdapat skenario perubahan akses. Terjadi 2 perubahan akses. Yang pertama, Mila memberikan hak akses membaca pada file miliknya lat.mila.jr kepada Liam. Artinya, Liam kini dapat membuka dan membaca file milik Mila. Yang kedua adalah Alim menghapus akses read pada file miliknya lat.alim.jr untuk Liam. Artinya, Liam tidak lagi bisa membuka file milik Alim. 2 aksi ini mencerminkan bagaimana pemilik file dapat mengatur izin akses terhadap pengguna lainnya. Berikut tampilan tabel akses control matrix setelah adanya perubahan. File lat.alim.jr hanya Alim dan Mila yang memiliki akses. Liam kehilangan hak baca karena izin membacanya dihapus oleh Alim. File lat.liam.jr tidak ada perubahan. Liam sebagai pemilik masih memiliki akses membaca dan mengedit. Mila juga tetap memiliki izin membaca dan mengedit, sementara Alim hanya membaca. File lat.mila.jr, Mila tetap memiliki akses penuh sebagai pemilik, tetapi sekarang Liam juga memiliki izin baca. Setelah diberikan akses oleh Mila, Alim tetap tidak memiliki akses ke file ini. Perubahan ini memperlihatkan bagaimana dimodifikasi secara selektif, tergantung pada kebijakan pemilik filenya. Berdasarkan hasil analisis, dapat kita simpulkan, akses control matrix merupakan alat penting dalam manajemen keamanan sistem, memudahkan administrator atau pemilik file untuk mengatur, menambah, atau mencabut hak akses pengguna dengan cara yang terstruktur. Pada kasus ini, Mila menambahkan akses baca kepada Liam untuk file miliknya, Alim mencabut akses baca dari Liam pada file miliknya. Dengan adanya perubahan ini, hak akses dalam sistem tetap terkendali dan aman sesuai prinsip less privilege, yaitu setiap pengguna hanya mendapatkan hak minimum yang dia butuhkan. Demikian penjelasan saya mengenai analisis akses control matrix pada studi kasus Alim, Liam, dan Mila. Melalui studi kasus ini, kita dapat melihat bagaimana sistem kontrol akses membantu menjaga dan integritas data dengan cara yang mudah dipahami.
Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.